Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film yang diadaptasi ya. Ini film adaptasi bebas dari sebuah sinetron legendaris tahun 90-an yang seasonnya sampai 7 season gitu ya, nggak habis-habis, mau ganti-ganti cast juga. Judulnya adalah Tersanjung The Movie. Ini beneran rumah kamu? Mama, Tian sudah besar. Sejak SMA dia sudah mandiri. Jadi apapun keputusan dia. Oh iya, sebelum lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin video dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Film ini seharusnya tuh tayang tahun lalu ya di bioskop, kalau nggak salah tanggal 19 Maret 2020, tapi berhubung saat itu kan Maret lagi rame-ramenya corona gitu, akhirnya sedih banget terpaksa tidak batal tayang dan akhirnya tayang setahun kemudian bisa ditonton di Netflix gitu ya. Dan sutradarai oleh Hanung Bramantyo. Nah, untuk aktor-aktor di sini gitu ya, cast-nya oleh para aktor yang digandrungi anak muda zaman sekarang gitu. Ada pemeran utamanya, ada Clara Bernadette sebagai Yura, lalu ada Giorgino Abraham sebagai Christian atau Tian, dan juga ada Kevin Ardilo sebagai Oka, yang mereka semua adalah sahabatan awalnya mereka di sini. Selain itu juga ada juga nih ya, bisa dibilang sih aktor-aktor lama gitu, kayak Danugi, ada Kinaryosi, dan juga ada cameo-nya juga yang mereka pernah main di sinetron Tersanjung yang zaman dulu gitu. Ada Om Arwibowo yang makin kesini makin glowing, tetap awet muda, dan juga yang dulu dikenal sebagai Tante Amerika gitu ya, Febiola juga main di sini gitu, meskipun ya nggak jadi Tante Amerika juga sih gitu, cuman karakternya sebagai antagonis juga nongol lagi Febiola di sini gitu. Jadi pertama kali pas gue tahu ada film ini gitu ya, film yang diadaptasi dari sinetron Tersanjung, nah gue pikir tuh bakal jadi versi milenialnya gitu, jadi yang dengan setting tahun 2000-an. Surprisingly ternyata setting itu tahun 90-an juga, dan memang kental banget sama detail-detail ala sinetron gitu. Inti garis besar ceritanya itu menceritakan ya 3 orang ya, mereka bersahabatan gitu kan, si Yura, Christian, dan Oka gitu. Awalnya si Yura ini bisa dibilang ya dari keluarga yang lumayan ya, tadinya ayahnya adalah seorang musisi yang sekarang udah tidak terkenal, cuman jatuh bangkrut gitu ya. Terus akhirnya dijodohin gitu gara-gara terlibat utang gitu, yang dia nggak suka sama cowoknya gitu. Memang premisnya sangat klasik ala-ala 90-an, sinetron 90-an banget ya, kayak gitu. Jadi mana ternyata di antara mereka sahabatan bertiga itu ada yang suka salah satunya gitu kan. Jadi siapakah si Yura ini akan memilih? Apakah si Tian? Apakah si Oka? Oke, kita langsung masuk aja ke pros and cons-nya gitu. Hal-hal yang gue suka gitu ya dari film ini adalah bagaimana sang filmmaker itu berhasil membawa ya nostalgia gitu ya, ciri khas ala sinetron tahun 90-an dibawa lagi dalam sebuah format film ya gitu, meskipun nggak sama persis, cuman masih ada kayak nuansanya lo bakal ngerasa banget sih gitu kan, gimana rumah orang kaya tahun 90-an, tangganya kayak gitu, bahkan ada detail-detail kecil gitu ya. Kayak gitulah handphone, awal-awal muncul handphone jadul gitu ya, ada handphone Nokia, terus Ericsson T10, terus HP duit jadul, ada wartel, sampai detail pertama kali pas mereka ngumpul ya, gue awal-awal banget gue langsung miss karena mereka ada gitu di meja makan tuh sarapan pakai air jeruk atau air intisari, yang mana itu sangat khas banget ya sinetron 90-an gitu kan ya, sarapan paginya selalu pakai roti dan air jeruk. Kalau untuk acting para cast-nya sih gue rasa ya semuanya lumayan lah gitu, lumayan imbang, juga dapat porsi yang pas juga gitu. Paling yang gue agak notice di sini kemampuan ini ya gitu, kehadirannya Nugi gitu ya. Jadi dia acting sebagai seorang bapak yang akhirnya stroke gitu. Jadi sepanjang film itu ya di akhir-akhirnya sih gitu dia hanya berekspresi dengan mimik mukanya yang kena stroke gitu. Jadi kita ngelihat jadi iba gitu ngelihatnya. Yang gue suka lagi adalah di sini adalah karakter development-nya gitu, bener-bener kita dikasih kejutan gitu. Jadi gue jujur dari awal ya, paruh awal film ini gue ngerasa kayak ini kayak common movie aja gitu, tentang persahabatan cinta segitiga gitu. Tapi menjelang tengah sampai akhir tuh ternyata ada twist gitu yang ternyata wah gila, ternyata mulai serunya di sini nih dari tengah sampai akhir gitu. Dan gue rasa gila perubahan karakter si Tiannya yang kita ternyata juga gue pikir
kalau kan pasti mau nggak mau film ini akan sedikit kita bandingkan, yang meskipun ini adaptasi bebas, cuman kalau misalnya lo pernah nonton sinetron ya, atau paling nggak lo tahu sedikit lah tentang background cerita Tersanjung tuh kayak gimana, jadi bakal lebih oke, begini tuh. Jadi kita bakal nebak-nebak nih tokohnya si Yura itu pasti ya tuh otomatis mirip kayak si Indah gitu di peran Lulu Tobing pada zaman itu gitu. Juga kita kayak karakter Rama. Nah, gue agak-agak nebak-nebak nih si awalnya si Christian ini dia sebagai siapa ya? Sebagai si Rama yang diperankan oleh Ari Wibowo atau sebagai si Bobby gitu kan, yang cowok yang selama ini ya istilahnya ngezolimin dia gitu kan ya. Dan itu memang lumayan ada kejutan situnya sampai detik terakhir pun gitu ya, yang gue suka banget sih penggambaran awalnya yang si karakter Oka ini nggak dikasih porsi begitu banyak gitu, pas menjelang akhir baru ternyata ada ternyata dia selama ini tuh dia sama si Yuranya tuh dia cuma perasaan kayak gitu. Dan gue sih untuk hal yang consnya yang agak kurang menurut gue gitu, nggak tahu kenapa kalau gue pribadi untuk emosional antara konflik keluarganya sih kayak kurang dapet sih kalau menurut gue gitu. Entah kenapa, apakah ya gue nggak tahu sih pemilihan cast ini kan si Yura ini kan Clara Bernardet ya istilahnya dia cantik banget itu, bule banget itu, sedangkan di sini kan seolah-olah dia menderita gitu. Gue nggak tahu apakah karena kurang pribumi atau gimana, jadi kayak kalau dia untuk sosok seseorang yang menderita tuh kayak agak kurang sih ya menurut gue gitu, mungkin nggak tahu deh. Sama ada part gitu ya yang seharusnya dia bisa lebih romantis dan emosional, cuman di sini jatuhnya jadi kayak kentang dan agak lawak gitu. Nggak tahu sih, nanti lo bakal nonton bakal notice sendiri sih bagian mana kira-kira menurut kalian yang seharusnya mengharukan tapi malah nggak dapet mengharukannya. Jadi gue sekarang masuk ke memorable scene gitu ya, hal yang emang lumayan yang bisa dibilang keinget gitu ya. Dan ini gue warning ini agak spoiler ya, jadi kalau bagi lo yang nggak mau kena spoiler, skip sampai sini dulu, bisa langsung skip skor. Jadi memorable scene pertama itu pas bagian Yura gitu kan ya, dimana kan dia dihamilin gitu sama Sin, ternyata si Tian itu kayak gitu kan, lahirkan, tapi saat itu yang mendampingi dia yang lahirin malah si Oka gitu. Jadi itu sedih gitu, itu agak lumayan menohok hati. Lo bayangin dong, lo ketika lo ngelahirin seharusnya suami lo yang nemenin, ini malah orang lain gitu. Nah, sama pas endingnya gitu kan, terakhir kan ternyata nongol lagi tuh si tiba-tiba si Tiana nongol lagi gitu kan di kawinannya Oka sama Yura dengan muka yang lagi hancur. Nah, itu kan lumayan mengagetkan, mengejutkan dan bikin takut gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya lucu sih gitu, unik gitu, karena kita di ending itu bikin gantung gitu kan ya. Selama ini tuh si Tian itu apakah dia beneran jahat gitu ya, dia emang menyakitin si Yura gitu, menghilang, ghosting lah, istilah ghosting, atau emang ya itu akibat mungkin dipaksa kali sama orang tuanya, dikekang gitu, nggak bisa ketemu, dan dia kayaknya sengaja dibikin gantung. Entah mungkin ngeliat apakah animonya kalau rame bakal dibikin sequel gitu, atau emang ya ngikutin Tersanjung yang versi sinetron di mana ya nggak habis-habis gitu, nggak kelar-kelar gitu kan, sengaja dibikin nyambung lagi. Ini kan ya serunya itu kan menjadi pertanyaan gitu kan ya. Kalau gua pribadi sih ya mungkin kalian bisa tulis tim siapa gitu, apa kalian emang udahlah sama si Oka gitu ya, emang dia ternyata tulus gitu kan cintanya sama si Yura, atau memang sebenarnya si Tian itu emang cinta sama Yura gitu, cuman emang karena dikekang orang tua, jadi sebenarnya jahit atau antagonis atau protagonis kayak kita sendiri yang nentuin gitu. Tapi kalau gue pribadi sih ya, kalau emang dia protagonis ya nggak mungkin lah berani dia nidurin si Yura gitu kan, ya nggak. Ya bagi gue sih Tian itu tetap jatuhnya antagonis kalau menurut gue gitu. Ya kita masuk aja langsung ke skornya gitu. Skor dari gue sih ya 7,3 ya, 7,3/10 gitu. Overall sebenarnya filmnya film yang menarik ya. Ya itu karena adaptasi dari legenda dari sinetron legendaris gitu, dan seru gitu ya, ada plot twistnya gitu, seru ada plot twistnya, tapi belum yang kayak bekas banget di gua gitu, belum yang kayak gua akan merekomendasikan hey kalian ayo wajib nonton film ini gitu, kayaknya belum gitu ya. Meskipun emang film ini tuh bisa ditonton oleh penonton yang emang dulunya pernah tahun anak 90-an yang tahu dengan berkembang dengan sinetron Tersanjung, meskipun nggak nonton, cuman paling ada lah gitu orang rumahnya ya ibunya atau mbaknya kalian suka nonton gitu, atau mungkin memang anak milenial sekarang juga masih bisa ditonton gitu, masih bisa relate gitu, meskipun nggak usah nonton sinetronnya. Ya kalau menurut pendapat kalian gimana, mungkin yang udah nonton Tersanjung apakah suka atau biasa aja gitu, ataukah kalian tim mana nih gitu, lebih suka Oka apa Tian, atau menurut kalian tuh Tian tuh sebenarnya antagonis atau protagonis sih gitu ya. Silahkan tulis aja di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka. Thank you for watching. Bye-bye.